Kali kalau kita bicara soal perempuan dan lapangan pekerjaan, kita selalu memikirkan tentang bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan ramah perempuan atau mendorong perusahaan agar ramah terhadap perempuan. Dan itu betul sekali. Itu tugas kita yang memang belum selesai dan harus kita pastikan bisa terrealisasi. Tapi mungkin kita juga harus memikirkan bagaimana bisa menciptakan akses perumahan yang ramah perempuan. Misalnya, akses perumahan seperti apartemen terpadu, di mana di dalamnya ada tempat penitipan anak dan ada dapur umum, di mana perempuan tidak harus memikirkan masakan atau makanan sehari-hari di dalam rumah mereka. Dan tentu saja harus affordable apartemennya. Halo Sobat Inspirasi News, kembali lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik, tokoh publik, dan tokoh-tokoh lain yang viral di tanah air kita dan juga di dunia internasional. Kali ini kembali soal PSI dengan Samara Amaninya. Ingat kan Samara Amani? Politisi PSSI, bukan PSSI ya guys, PSI guys. PSI yang cantik jelita itu kini curhat guys. Curhat kenapa? Ya karena omongannya katanya diabaikan publik. Namun hal ini langsung ditampol oleh netizen. Netizen mengatakan emang gak guna sih kalian kerjaannya menjilat. Wow, keras banget nih netizen. Anak cantik kok digituin ya, netizen ini kejem. Nah bagaimanakah ceritanya? Samara Amani sampai curhat dan netizen tega banget yang menampol seperti itu. Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Amin, 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 amin. Apartemennya. Memang sih sebenarnya pekerjaan domestik itu bukanlah pekerjaan milik perempuan saja, tapi pekerjaan yang harusnya di-share antara suami dan istri. Tapi mau nggak mau, itulah realitas sosial yang kita hadapi. Dan kalau kita tidak menjawab realitas sosial tersebut, yang akan terjadi adalah banyak perempuan yang ingin bekerja tidak bisa bekerja. Gimana kalau menurut teman-teman? Setuju nggak kalau kita buat akses perumahan yang ramah terhadap perempuan, affordable, dan mungkin bisa jadi menjadi program pemerintah? Politisi Partai Solidaritas Indonesia Samara Amani curhat di Twitter kalau omongannya seringkali diabaikan netizen. Udah hampir 5 tahun berpolitik dan selama itu pula omonganku sebagai politisi seringkali diabaikan. Tulis Samara Amani melalui cuitan Twitter pada 14 Oktober 2021. Ketua DPP PSI itu menyebutkan bahwa seringkali publik tidak tertarik dengan dandanan dan pakaian yang dikenakannya. Netizen lebih tertarik dengan dandanan atau pakaian aku, keluhnya. Kenapa? Ya, karena aku politisi perempuan, tulis dia. Curhatan Samara Amani ini malah ketampol balik netizen. Diabaikan karena memang gak guna sih. Kalian tuh kerjaannya menjilat. Jadi memang gak layak didengerin, komen akun @haye. Netizen curiga Samara mengeluh di Twitter karena belum kebagian posisi jabatan. Atau maksudnya ini mengeluh karena belum dapat posisi gitu. Pengen jadi komisaris, merasa belum dapat imbalan, invoice gak cair. Heran bener orang-orang ini gak ngukur diri. Begitu kata akun @_haye. Perempuan berpolitik memang sering dipersulit, tapi coba kakak aliansinya sama perempuan-perempuan miskin, buruh, adat, pekerja informal, queer, alias sama yang 99%. Kalau nempelnya sama penindas terus komplain ditindas, kita juga bingung mau jawab apa kak, begitu kata netizen yang lain. Dan Samara Amani nampaknya menggunakan isu wanita untuk curhat ini. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa di Indonesia ini masyarakat politikannya hanya memandang penampilan, wajah, pakaian, mode, dan lain-lain. Namun sebetulnya itu memang digunakan alat politik seperti artis-artis yang berpolitik dan juga yang lain-lain. Pokoknya yang cantik dan ganteng akan populer. Begitulah kira-kira Samara Amani mengeluhkan hal itu di Twitter. Tapi kalau kita melihat bahwa PSI sendiri tidak hanya Samara yang kemudian
banyak ditampol oleh netizen. Yang terakhir adalah Giring. Kemarin Giring Nizi juga langsung tiba-tiba nyapres. Apa coba? Kalau bukan hanya ingin populer, pasang spanduk di mana-mana, mau nyapres 2024. Nah, ini kan bisa jadi bahan tertawaan oleh netizen. Belum lagi saat dia mengolok-olok Anies dan menuduh Anies tanpa argumen yang jelas, langsung mengatakan Anies pembohong. Dan saat juga dia tampil di podcastnya Deddy Corbuzier, sangat kentara sekali bahwa Giring Niji belum pantas jadi politisi, apalagi untuk capres. Nah, mungkin itulah yang perlu direnungkan oleh PSI, sebab PSI tidak hanya mengumbar muda saja, populer saja, dan wajah-wajah yang cantik dan ganteng saja, tetapi pengalaman di bidang politiknya harus juga diperkuat. Sebelum itu, jangan dulu berkoar-koar di publik. Nanti yang muda ini akan tumbuh matang. Kalau sudah matang, barulah ngomong. Tapi kalau belum matang, ya ngomong resikonya adalah ditampol netizen. Tapi tampolan netizen itu pasti juga bisa menjadi alat untuk melompat lebih tinggi, menjadi alat untuk bisa lebih kuat, lebih hebat, dan nantinya bisa berperan di Republik ini. Untuk warga Jakarta Selatan, warga Jakarta Pusat, dan teman-teman diaspora di luar negeri, saya sangat berterima kasih. Saya jujur sangat terharu melihat antusiasme teman-teman memberikan suara kepada saya. Saya tahu bahwa kita semua ingin perubahan di DPR. Tidak ada yang berubah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Suara kalian berharga. Suara kalian adalah bentuk protes terhadap para anggota dewan yang selama ini tidak bekerja dengan baik. Bro dan sis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan terus berjuang. Kekalahan di pileg kali ini bukan berarti hentian atas perjuangan kita. Kita akan kembali lebih kuat. Kita akan terus berjuang di luar parlemen. Kita akan terus membawa nilai toleransi dan membawa nilai anti korupsi. Jangan khawatir, kita terus bersama. Terima kasih sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan.